Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunana Abdillah. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, NIM E 2019-3169. Yang mana pada pertemuan hari ini saya akan membuat sebuah video tanggapan, yaitu video dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yang mana di dalamnya membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam, dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa kita menjadi sangat perlu membahas itu tentang kebijakan moneter? Karena di dalam ekonomi makro, kebijakan moneter itu sangat berpengaruh untuk mengatur perekonomian nasional, karena instrumen kebijakan moneter ini nanti yang akan mengatur beredarnya uang dan mengatur tentang keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang, sehingga dapat membuat harga stabil dan ekonomi bertumbuh dengan baik. Maka dari itu, pertama kita harus mengenal itu tentang ekonomi yang berkenaan tentang kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara, yang dimana pemerintah di sini sangat berperan penting. Jika uang di masyarakat itu terlalu banyak, maka akan terjadi namanya inflasi. Dan sebaliknya, jika uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, maka akan terjadi yang namanya deflasi. Maka dari itu, pemerintah di sini yang akan mengatur beredarnya uang sehingga dapat stabil. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang kemudian kebijakan konstruktif itu adalah kebijakan mengurangi jumlah uang. Kemudian sedangkan dengan kebijakan konstruktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini juga dapat disebut dengan kebijakan uang ketat. Kemudian tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ini ada 8, yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Yang ketiga adalah menjaga kestabilan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Kemudian yang keenam adalah distribusi likuiditas yang optimal. Kemudian yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan IS dan LM. Kemudian yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskonto. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Kemudian yang kelima adalah kebijakan dorongan moral. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu ada dua. Yang pertama adalah madhab istishaduna, kemudian yang kedua adalah madhab mainstream. Kita akan membahas madhab yang pertama, yaitu madhab
haduna, yang mana pada awal Islam tidak diperlukan sebuah kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada penggunaannya. Hampir tidak ada, dan penggunaan uang pada saat itu juga sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Kemudian yang kedua adalah mazhab mainstream, yang mana tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, madhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kemudian, instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam ini ada 8, yaitu yang pertama adalah nisbahatul iktati, kemudian yang kedua adalah ikna almawi, kemudian yang ketiga adalah nisbahatul ikrot, yang keempat adalah adatus sanadah, kemudian yang kelima adalah as-sukuwal islamiyah, yang keenam adalah Islamic suku, yang ketujuh adalah al-istismar al-hukumi, kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah adatut tahtik. Mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.